iman wal Islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam bi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhsin Afia di MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada pertemuan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hakikat kesulitan belajar. Yang beranggotakan yaitu Saudari Cynthia Andini, Sri Hidayah, dan Vivi Rizky Nurani. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kita, Vivi Rizky Nurani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kesulitan belajar. Nah, apa sih itu yang disebut dengan kesulitan belajar? Kesulitan, jika kita ketahui bahwa kata kesulitan itu biasanya berhubungan dengan hambatan, lalu gangguan, dan juga hal-hal yang bisa dibilang mengganggu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu apa itu kesulitan belajar? Menurut Betty tahun 2002, kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar, yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga kelemahan motorik ringan, gangguan emosional, atau akibat keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan bentuk gangguan atau hambatan yang ada dalam proses belajar, yaitu berhubungan dengan faktor fisik dan juga psikis. Slide berikutnya. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, jadi faktor penyebab kesulitan belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang ada pada diri manusia atau berasal dari diri manusia itu sendiri. Lalu faktor eksternal itu adalah faktor dari luar manusia. Yang pertama untuk faktor internal yaitu faktor fisiologi atau berkaitannya dengan kondisi fisik manusia tersebut, yaitu sehat atau sakit. Lalu kedua faktor psikologis yaitu tentang kejiwaan atau mental. Lalu faktor eksternal itu ada faktor-faktor non-sosial, yaitu mencakup seperti fasilitas atau gedung-gedung sekolah, lalu juga alat-alat belajar, dan cuaca, udara, dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor sosial itu berkaitan dengan orang-orang di sekitar siswa tersebut, yaitu keluarga atau lingkungan masyarakat. Slide berikutnya. Nah, faktor internal yaitu faktor fisiologi. Tadi yaitu faktor fisiologi ini berkaitan dengan kondisi fisik manusia. Nah, di sini ada digambar di slide, gambar slide itu, aku sedang tidak semangat belajar karena kepalaku pusing dan aku sedang flu dan juga demam. Nah, dari situ anak itu mengalami kondisi fisik yang kurang sehat. Oleh karenanya ini berpengaruh dengan belajar dia, di mana dia merasa lemas, merasa mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, pikiran terganggu. Dan hal inilah yang mengakibatkan dia menjadi kesulitan dalam belajarnya. Jadi kurang optimal memproses atau mengelola bahan pelajaran. Lalu ada pula faktor
fisiologi berikutnya yaitu penyebab dari kesulitan belajar adalah karena cacat tubuh atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Yang pertama ada dua. Yang pertama cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor. Lalu yang kedua, cacat tubuh yang tetap atau serius seperti buta, tuli, bisu, hilang tangannya dan kakinya. Yang pastinya mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas tertentu atau dalam melakukan suatu kegiatan belajar. Slide berikutnya. Faktor internal psikologis. Nah, faktor penyebab kegiatan belajar yang lainnya yang masih termasuk dalam kategori internal adalah karena masalah psikologis. Oleh karena itu, dalam belajar memerlukan kesiapan psikologis seperti ketenangan pikiran dan perasaan. Jika suasana emosi dan pikiran anak tidak dalam keadaan tenang, maka proses belajar sulit dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ada 4 faktor psikologi. Yang pertama adalah inteligensi atau kecerdasan, yaitu misal anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Orang normal itu, anak yang normal itu memiliki IQ atau IQ 90 sampai 110. Tetapi kalau di bawah itu, mereka yang mempunyai IQ kurang, yaitu kurang dari 90 tergolong lemah mental. Nah, anak inilah yang banyak mengalami kesulitan belajar. Mereka itu digolongkan atas debil, imbecile, atau idiot. Nah, golongan debil ini yaitu umurnya telah 25 tahun, tetapi kecerdasan mereka itu setingkat dengan umur anak 12 tahun. Lalu golongan imbecile hanya mampu mencapai tingkat anak normal 7 tahun. Golongan idiot kecakapannya menyamai anak normal umur 3 tahun. Nah, anak yang tergolong lemah mental ini sangat terbatas kecakapannya. Nah, apabila mereka itu harus menyelesaikan persoalan yang melebihi potensi, jelas ia tidak mampu dan banyak mengalami kesulitan dalam belajar. Baik. Yang kedua ada bakat. Nah, bakat ini merupakan potensi atau kecakapan dasar di bawah sejak lahir. Namun, bakat ini juga tetap bisa dikembangkan dari lahir tersebut ya. Jadi mungkin ada beberapa anak-anak yang belum mengetahui bakatnya apa. Jadi itu bisa dikembangkan dan masih bisa ditemukan. Tapi sejatinya semua orang telah ada bakat sejak lahir atau sudah dikaruniai oleh Tuhan bakat. Nah, seorang yang berbakat musik, jadi semua orang itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jadi kalau anak yang berbakat musik itu belum tentu dia bisa matematika. Orang yang mempunyai bakat seni itu belum tentu bisa olahraga dan seperti itu. Jadi kadang anak-anak juga mengalami kesulitan dalam hal itu, di mana misal dia lebih bisa atau lebih mampu dalam bakatnya di bidang olahraga, tetapi saat di matematika dia mengalami kesulitan dalam belajar atau memahaminya. Jadi bakat itu menentukan apakah dia bisa atau tidak. Dan ini apabila seseorang anak harus mempelajari bahan yang lain dari bakatnya akan cepat bosan, mudah putus asa, tidak senang. Terus hal-hal tersebut tampak pada anak suka mengganggu kelas, ya, berbuat gaduh, tidak mau belajar sehingga nilainya rendah. Jadi apa yang dia suka aja, seperti itu. Lalu ketiga ada minat. Nah, minat ini adalah ketertarikan ya. Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Jadi, belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan kecakapan, tidak sesuai dengan tipe-tipe khusus anak. Banyak yang menimbulkan problema pada dirinya. Jadi,
belajar